Maaf, Bu. Yang mana lagi, Bu? Dewi. Semuanya udah saya kasih salep, Bu. Makasih ya, Bi. Boleh tolong siapin air panas terus ditaruh di hot water bag ya. Saya mau kompres pundak saya juga. Baik, Bu. Maaf, Bu, tapi kalau saya boleh kasih saran, apa nggak sebaiknya Bu Rika cek ke dokter aja, Bu? Biasanya juga dikasih salep juga cukup kok, Bi. Tapi Bu Rika udah berkali-kali kayak gini. Saya nggak tega liatnya. Kalau nanti diperiksa dan mungkin ada luka dalam, pasti dokter bisa cepat kasih obat. Karena kalau Bu Erika sakit, kasihan Mas Bagas, Bu. Mas Bagas pasti sedih. Mungkin sebaiknya aku periksa aja, biar aku tahu harus beli obat apa aja. Makasih ya, Bi, sarannya. Kalau gitu nanti saya akan periksa ke rumah sakit dekat sini. Saya titip Bagas ya, Bi. Jangan sampai Bagas tahu kalau saya kayak gini karena ayahnya. Baik, Bu. Lagian saya yakin kalau Mas Ben itu cuman hilaf kok. Kalau gitu saya siap-siap dulu ya. Baik, Bu. Omelet buatan Bunda enak sedunia. Apalagi kalau pakai sosis dan saus tomat enak banget. Sabar ya sayang. Ya Bunda. Yaudah sekarang kita ambil sosisnya dulu ya. Yuk. Ya Allah, belum pernah perasaanku sehancur ini. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Apa sebaiknya aku minta Mas Arga jelasin semuanya? Tapi kalau nanti Mas Arga mau jelasin semuanya, apa aku udah sanggup nerima kenyataan yang menyakitkan? Astagfirullahaladzim, kenapa semua ini harus terjadi ya Allah? Ini bau apa? Bau gosong. Bunda, telurnya gosong. Bunda, telurnya gosong. Ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak bisa makan. Bu, mau gosok, Bu? Iya. Bu, deh. Biarin saya aja, Bu. Iya. Biar Dimun aja yang masak ya. Terus nanti kalau telurnya udah matang, Vira sama Aldi langsung makan aja ya. Gak usah nungguin Bunda, oke? Bunda mau ke ruang kerja dulu sebentar. Tolongin ya, Bi. Iya. Nansira sama Mas Albi duduk aja lagi makan sosisnya. Bimun bikinin omelet yang hampir mirip rasanya sama Bunda, oke? Oke? Oke. Oke. Dah, makan yang ada dulu. Oke. Oke dong. Pasti masalah yang bikin Bunda nangis semalam belum selesai. Jadi Bunda masih terus mikirin masalah itu sampai sekarang.
Itu buat kamu sayang. Semoga kamu suka ya. Tapi ini kan bukan ulang tahun aku atau anniversary kita, Mas. Ngasih kado kan gak harus nunggu momen. Apalagi buat istri yang paling aku cinta. Dibuka dong. Ini serius buat aku. Kalau bukan buat kamu, buat siapa lagi sayang? Kemarin kan kamu baru beliin aku bracelet. Terus sekarang kamu kasih aku ini. Dibuka dulu dong. Waktu beli bracelet, itu kan pakai uang kamu. Harusnya aku yang beliin buat kamu. Aku udah minta struk transaksinya, tapi kamu nggak mau kasih. Ya udah, sengaja aku beliin ini buat kamu. Kamu nggak suka ya? Aku suka banget, Mas. Makasih ya. Aku nggak nyangka kamu beliin ini buat aku. Aku udah bilang, selalu mau kasih yang terbaik buat kamu. Aku cinta banget sama kamu, Nabila. Mau aku pakein? Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Dan kamu hadir coba bawa bahagia. Maafin aku, Nabila. Aku terpaksa bohongin kamu karena sampai detik ini aku belum bisa lepas dari situasi ini. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku gak sanggup pisah sama kamu serta anak-anak. Meskipun aku juga mencintai Wilda. Selamat pagi. Selamat pagi, Ayah. Ayah sama Bunda kok senyum-senyum terus? Ayah sama Bunda lagi bahagia ya. Ayah sama Bunda selalu bahagia kalau sama kalian. Ayah sama Bunda aneh banget. Semalam jelas aku lihat Bunda nangis-nangis.
Tadi waktu masak sarapan telur juga Bunda sempat gosong karena Bunda ngelamun. Kenapa sekarang secepat ini Bunda sama Ayah baikan seolah-olah nggak ada apa-apa? Jangan-jangan Ayah sama Bunda cuma pura-pura akur. Sarapan kamu belum habis. Kita sarapan sama-sama yuk. Aku udah kenyang. Udah kenyang sama keadaan yang pura-pura di rumah. Maksud kamu ngomong gitu apa ya? Kamu ngomong depan orang tua kamu loh. Harusnya kamu bisa lebih sopan. Aku cuma ngomongin keadaan kok. Kok yang malah marah? Raya, Mas. Biar aku aja dulu yang coba ngomong sama Raya ya. Albi sama Sira kalau makannya udah selesai langsung berangkat ke sekolah ya. Biar nggak terlambat. Iya bunda. Iya bunda. Albi, Sira, maafin Ayah ya. Tadi Ayah tegur Kak Raya. Karena Ayah pengen anak Ayah itu bisa sopan sama orang tuanya. Kalian ngerti kan? Iya iya. Ya udah habis sarapan, tadi nanti sama Pak Supri. Oke. Habisin tuh sarapan ya? Mau shopping? Sini shopping. Ayah sama Bunda emang bakat acting. Kenapa sih mereka semua selalu berpura-pura depan aku, Albi, dan Syira? Everything will be alright. Padahal semua itu udah kelihatan jelas kalau mereka bohong. Rai, Bunda mau ngomong sama kamu. Rai, maafin Ayah ya. Tadi sempat emosi sama kamu. Gak masalah kok, Bun. Lagian juga udah biasa kan Ayah bentak aku. Bunda lupa kalau kemarin Ayah hampir nampar aku. Raya, Bunda bukannya belain Ayah. Tapi Ayah kan juga manusia biasa yang bisa kepancing emosinya kalau kamu ngomongnya ketus sama Ayah. The point is, Ayah udah berubah gak kayak dulu lagi. Bunda juga. Kenapa sih masih terus bertahan buat pura-pura depan kita? Raya lihat semalam Bunda nangis. Sampai tadi pagi gak konsen buat masak. Semudah itu Bunda langsung pura-pura baik aja. Aku itu udah besar, Bun. Gak kayak Albi dan Syira lagi yang gampang dibohongin. Maafin Bunda ya sayang. Bunda masih nganggap kamu masih kayak anak kecil. Padahal sebenarnya kamu udah remaja sekarang. Bunda gak pernah bohongin kamu sayang. Bunda sama Ayah sesekali ada salah paham. Tapi kamu juga harus tahu kalau salah paham itu bisa diselesaikan. Nanti suatu saat juga kamu pasti ngerti kok. Kalau nggak semua salah paham di rumah ini harus dibuat berlarut-larut. Tapi sekarang, Raya ikut Bunda ke dokter ya. Kita lepas piercing. Bunda itu strict parents. Bunda selalu nuntut aku buat ikutin kemauan Bunda. Tapi
Tapi aku nggak dapat kebebasan buat ikutin kemauan aku. Bunda akan dukung apapun yang terbaik buat kamu, Rai. Tapi untuk urusan piercing ini semua demi kebaikan kamu juga. Kamu mau ya?